じゃあ、ここに隠れてようかな。さ。Ohayo konnichiwa konbanwa para kocokers yang budiman. Selamat datang di channel Abang Nime, channel yang cocok pastinya untuk ditonton bersama keluarga. Nah, pada video kali ini Abang Nime akan membawakan alur cerita dari anime yang berjudul Kawaii Dake Janai Shikimori-san. Jadi, bagaimana ceritanya ketika kalian yang cupu, tidak terkenal, dan selalu membawa sial kepada orang lain alias beban tim, tiba-tiba saja berpacaran dengan seorang wanita kawaii abis idola sekolah. Dan ya, itu semua ada dalam anime satu ini, Kocokers. Penasaran? Yuk, langsung aja kita gasin sampai cerot lumer ke alur ceritanya, Mamang. Cerita anime Kawaii Dake Janai Shikimori-san ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria SMA biasa bernama Babang Izumi. Kisah hidup Babang Izumi ini bisa dibilang tidaklah senormal seperti NPC kayak kalian ya, yang mana sedari kecil Babang Izumi selalu mengalami nasib-nasib sial. Kayak di scene yang satu ini contohnya. Yap, baru saja 7 detik Babang Izumi keluar dari rumahnya, Babang Izumi sudah tersandung batu. Namun Kocoker, sesial-sialnya Babang Izumi masih bisa mendapatkan pacar loh. Hah? Apa? Gak percaya? Ya, lihat sendiri aja kalau begitu. Shikimori-san! Kenalin nih, pacar MC culun kita kali ini. So, nama pacar dari Babang Izumi ini adalah Shikimori. Dari kekawaiannya aja kalian udah tahu lah bahwasalnya Shikimori ini merupakan seorang gadis populer di sekolahnya. Berbeda dengan Babang Izumi yang hanya seorang pria biasa dan sama sekali tidak terkenal di sekolahnya tersebut. Oh iya Kocoker, selain menjadi pacar dari MC culun kita ini, Shikimori juga bisa dibilang penangkis nasib sial dari Babang Izumi. Ya, kayak yang ditunjukkan pada scene satu ini. Izumi-san! Mattaku. Ammari komarasenai de. Tapi bentar bang, kok bisa ya bang ya Shikimori yang kawaii dan cantik ini suka sama Babang Izumi yang culun dan juga beban tim bang? Menarik juga sih. Oke deh, kalau begitu kita flashback dulu Kocokers. Jadi awal mula kenapa Shikimori suka kepada Babang Izumi itu adalah ketika penerimaan siswa baru di SMA-nya. Dulu Shikimori sebenarnya tidaklah sekawai seperti ini Kocokers. Ketika Shikimori duduk di bangku SMP, dirinya sangatlah tomboy, tidak mementingkan penampilan, bahkan memiliki sabuk hitam saat karate. Tapi semua itu berubah ketika dirinya dipinjamkan manga oleh teman SMP-nya. Shikimori yang melihat betapa indahnya percintaan semasa SMA dari manga tersebut memutuskan untuk merubah gaya hidupnya dan tampil lebih feminim lagi. Adegan percintaan yang diidam-idamkan oleh Shikimori pun tiba ketika dirinya akan mengikuti ujian penerimaan. Yang mana kala itu Shikimori tak sengaja bertemu dengan Babang Izumi yang tengah meratapi nasibnya sebab kartu ujian Babang Izumi tengah tersangkut di atas pohon. Sadar akan waktu ujian yang tidak lama lagi akan dimulai, Shikimori pun memutuskan untuk membantu Babang Izumi guna mengambilkan kartu ujiannya itu. Babang Izumi yang melihat betapa baik hatinya Shikimori tak berhenti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Shikimori. Hingga seolah takdir cinta menuntun mereka berdua, Babang Izumi dan Shikimori pun dipertemukan kembali di saat penerimaan siswa baru. Shikimori yang melihat muka Babang Izumi pada awalnya mengira bahwa debut SMA-nya sudah berakhir ketika dirinya memanjat pohon untuk mengambilkan kartu ujian Babang Izumi. Tapi tentunya Babang Izumi tidak memiliki niatan buruk seperti itu ya Kocokers, yang mana di sini Babang Izumi lagi-lagi sangat berterima kasih kepada Shikimori karena sudah mengambilkan kartu ujian miliknya yang tersangkut di atas pohon kala itu.
Sebab bagaimanapun juga dengan nasib sial yang selalu mengikuti Babang Izumi kemanapun ia pergi, jika Babang Izumi yang naik ke atas pohon sendiri dan mengambil kartu ujiannya, sudah dapat dipastikan Babang Izumi akan terjatuh dan otomatis akan batal mengikuti ujian penerimaan. Yang oleh karena itu, dengan setulus hatinya Babang Izumi mengatakan kepada Shikimori bahwa dirinya senang Shikimori baik-baik saja, dan Babang Izumi juga senang bisa bertemu dengan Shikimori kembali. Mata kimi ni aete ureshii desu. Shikimori yang tidak percaya ada seorang pria yang berbicara dan tersenyum dengan tulus kepada dirinya tentu auto baper abis ya guys ya. Dan ya dari situlah Shikimori pun mulai jatuh cinta kepada Babang Izumi. Ikimasu! Namae, oshete. Izumi desu. Beberapa bulan pun berlalu. Di suatu sore yang cerah pada sebuah halaman belakang sekolah, Babang Izumi pun pada akhirnya menyatakan cintanya kepada Shikimori. Shikimori yang sudah menanti-nantikan momen ini pun dengan bahagia dan cukup agresif langsung memeluk Babang Izumi. And ya dengan segala kekurangan Babang Izumi serta nasib sial yang selalu mengikuti Babang Izumi, pada akhirnya Shikimori pun menerima cinta Babang Izumi dan mereka pun resmi berpacaran. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu dan hari ini adalah hari pengumuman pembagian bangku kelas 2. Dengan harap-harap cemas, tentu sebagai sepasang kekasih Babang Izumi menginginkan bahwa dirinya bisa satu kelas dengan pacarnya yang sangat imut tersebut. Dan yang terjadi adalah Issho no kelas da yo, Shikimori-san. Yep, benar saja. Pada akhirnya mereka berdua pun diletakkan di kelas yang sama, yaitu kelas 2.4. Oh iya, Kocokers, perkenalkan nih, 2 orang wanita ini bernama Nekozaki, Hachimitsu, dan seorang pria sekaligus sahabat Babang Izumi bernama Inuzuka. Lanjut. Nah, pada kelas baru ini belum apa-apa, Babang Izumi sudah mendapatkan kesialan lagi ya Kocokers. Akan tetapi ya, beruntungnya Babang Izumi karena ketika Babang Izumi hampir saja terkena lemparan penghapus, Shikimori dengan sigapnya menghadang penghapus tersebut. Ya, meskipun dirinya lah yang harus jadi tumbal akibat melindungi Babang Izumi. Babang Izumi yang melihat lagi-lagi pacar kawainya melindungi Babang Izumi, langsung meminta maaf kepada Shikimori sembari mengelus-elus kepalanya. Sontak, hal tersebut membuat Shikimori menjadi baper luar biasa dan memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Sementara Shikimori yang pergi ke kamar mandi, teman-teman jomblo Babang Izumi yang melihat betapa hokinya Babang Izumi mendapatkan pacar sekawai Shikimori tentu merasa iri luar biasa ya Kocokers. Dan di sini mereka menganggap bahwa pria culun dan beban tim seperti Babang Izumi sama sekali tidak pantas untuk berpacaran dengan Shikimori, seorang wanita yang memiliki spek tuan putri. Shikimori yang tak sengaja mendengar pembicaraan tersebut pun tentu merasa kesal dan langsung membawa Babang Izumi pergi menjauh dari teman-teman jomblo kang kocoknya itu. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Ketika mereka berdua tengah pulang sekolah bersama, Babang Izumi yang terngiang-ngiang akan omongan teman-temannya di kelas tadi lagi-lagi meminta maaf kepada Shikimori yang selalu melindungi dirinya. Dan di sini Babang Izumi merasa bahwa sebagai laki-laki dirinya terlihat menyedihkan karena selalu dilindungi oleh seorang wanita. Shikimori yang mendengar perkataan Babang Izumi seperti itu langsung meraih tangan Babang Izumi sembari berkata, Yap, di sini Shikimori tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang lain mengenai hubungannya. Shikimori hanya ingin Babang Izumi terus selalu berada di sisinya, dan mulai saat ini Shikimori akan terus melindungi Babang Izumi tak peduli nasib sial apapun yang akan datang nantinya. Tidak terasa hari turnamen olahraga antar kelas pun
tiba juga. Sebagai seorang laki-laki, tentu Babang Izumi mendapatkan bagian untuk mengikuti pertandingan sepak bola. Ya, meskipun Babang Izumi sama sekali tidak bisa berolahraga, apalagi bermain sepak bola, namun demi menunjukkan sisi kerennya kepada Shikimori, Babang Izumi akan melakukan yang terbaik ketika dirinya bermain sepak bola. Namun yang terjadi adalah Yap, Babang Izumi pun auto pingsan karena terkena headshot. Shikimori yang melihat pujaan hatinya terkapar tak berdaya di lapangan, tanpa basa-basi ia pun langsung membawa Babang Izumi ke UKS. Oh iya Kocokers, di sini sebenarnya Shikimori juga mengikuti turnamen bola voli ya. Tapi ya melihat pacarnya saat ini tengah terkulai lemas tak berdaya, Shikimori agak sedikit menggoda Babang Izumi terlebih dahulu sebelum dirinya pergi. Seperti じゃあここに隠れてようかな。そ Gak baper gimana coba tot kalau kalian yang ada di posisi Babang Izumi saat ini. Aduh, ya berhayal aja dulu meskipun kalian tahu kejadian tersebut tidak akan pernah terjadi di hidup kalian. Oke, lanjut. Singkat cerita, turnamen bola voli antar kelas pun dimulai. Yang mana kali ini lawan dari kelas Shikimori bisa dibilang cukup sulit ya. Secara di kelas yang menjadi lawan Shikimori terdapat klub bola voli wanita bernama Kamiya. Pada awalnya kelas Shikimori tentu tertinggal cukup jauh melawan kelas Kamiya. Namun semua itu berubah ketika Babang Izumi datang dan menyemangati sang pujaan hatinya Shikimori. Shikimori yang melihat kekasih hatinya datang menyemangati dirinya tentu tidak mau kalah di hadapan Babang Izumi. Yang oleh sebab itu Shikimori pun langsung mengeluarkan ultinya dan alhasil kelas Shikimori pun berhasil mengalahkan kelas Kamiya. Nah, karena aksi Shikimori yang sangat keren luar biasa ketika mengikuti turnamen bola voli, tentu hal tersebut membuat dirinya sangat populer terutama di kalangan kaum hawa. Babang Izumi sendiri yang melihat pacarnya kini begitu populer dan dikerumuni oleh banyak wanita, merasa agak sedikit cemburu ya Kocokers. Sebab karena hal tersebut, Babang Izumi tidak bisa menghabiskan banyak waktu dengan pacar kawainya itu. Hingga bel pulang sekolah pun berbunyi. Babang Izumi yang galau karena seharian belum berbicara dengan Shikimori memutuskan untuk pulang seorang diri. Namun ketika Babang Izumi tengah menuruni anak tangga, tiba-tiba saja Babang Izumi tidak sengaja terpeleset dan こら何勝手に帰ってんの。 Yap, dengan sigapnya Shikimori pun langsung menahan Babang Izumi supaya tidak terjatuh dari tangga. Dan ya seperti pada wanita kesepian umumnya, Shikimori berkata kepada Babang Izumi meskipun dirinya kini sudah menjadi populer dan banyak didekati oleh wanita, tapi satu-satunya orang yang ingin Shikimori ajak pulang bareng hanyalah pacar tampannya, yaitu Babang Izumi. Hari pun berganti ketika Babang Izumi akan segera pulang dari sekolahnya. Tiba-tiba saja Inuzuka memberikan 2 buah tiket bioskop kepada Babang Izumi. Shikimori yang menyadari hal tersebut terus menatap Babang Izumi, berharap Babang Izumi mengajak dirinya untuk nonton film bersama. Nah, untungnya di sini Babang Izumi peka ya Kocokers dan langsung mengajak Shikimori untuk menonton film bersama esok hari. Singkat cerita, hari kencan mereka berdua pun tiba juga. Dan kita diperlihatkan Ohayou gozaimasu, Izumi-san. Iya, kita diperlihatkan sosok Shikimori yang nampak begitu anggun plus kawaii ketika menggunakan baju biasa. Babang Izumi yang melihat pacarnya begitu cantik menawan tentu tidak mau kalah untuk menunjukkan sisi kerennya di hadapan Shikimori. Yang mana di sini Babang Izumi sengaja memilih sebuah film horor agar dirinya bisa menunjukkan sosok pria pemberani dan keren gitu di hadapan Shikimori. Itulah yang ada di pikiran Babang Izumi. Namun faktanya
Yap, justru Babang Izumi lah yang ketakutan dan ditenangkan oleh Shikimori. Akan tetapi nasib sial Babang Izumi tidak berhenti sampai situ aja. Setelah mereka berdua selesai menonton film, pada awalnya Babang Izumi berniat untuk mentraktir makan Shikimori. Tapi justru yang terjadi... それにちょうど割引券も入ってて、あれ財布がない。割引券も。 Shikimori yang melihat kini pacarnya tengah terkena musibah bukannya ngambek atau meninggalkan Babang Izumi sendirian di mall, akan tetapi justru Shikimori mencoba menenangkan Babang Izumi dan sama sekali tidak merasa risih atau bahkan bete dengan kebebanan Babang Izumi. Sangat berbeda sekali ya teman-temanku dengan sikap wanita plus 62 ini. Dah lah ya, lanjut. Ketika mereka berdua tengah berbicara kecil, tanpa disengaja Babang Izumi serta Shikimori bertemu dengan kedua orang tua Babang Izumi. Kedua orang tua Babang Izumi yang mengetahui bahwa kini Babang Izumi lagi-lagi menghilangkan dompetnya, berniat untuk mengajak Shikimori guna makan bersama di rumah Babang Izumi. Shikimori sendiri yang mendapatkan undangan dari sang calon mertua tentu menerimanya dengan senang hati. Hingga kini scene pun berganti dengan diperlihatkannya Shikimori yang tengah makan bersama dengan calon besannya tersebut. Pembicaraan yang hangat dan tertawa-tertawa kecil mengisi ruang makan keluarga Babang Izumi. Oh iya, di sini juga kita diperlihatkan ibu Babang Izumi yang ternyata memiliki nasib sial yang sama dengan Babang Izumi. Contohnya kayak di scene yang satu ini. Hai. Sebagai seorang ibu yang baik, tentu ibu Babang Izumi sangat berterima kasih kepada Shikimori karena sudah mau menerima segala kekurangan yang Babang Izumi miliki. Namun demi kebaikan Shikimori, ibu Babang Izumi mewanti-wanti kepada Shikimori untuk tidak terlalu dekat-dekat dengan Babang Izumi. Secara dengan nasib sial yang selalu mengikuti Babang Izumi dari kecil, ibu Babang Izumi takut jika Shikimori merasa kerepotan atau bahkan ikut terkena sial juga karena anaknya tersebut. Shikimori yang mendengar perkataan dari ibu Babang Izumi dengan kerennya menjawab bahwa dia menolak untuk menjauhi Babang Izumi. Sebab Shikimori percaya nasib sial yang selalu mengikuti Babang Izumi itu bukanlah sebuah kelemahan ataupun kutukan. Ya meskipun Babang Izumi selalu mendapatkan nasib sial, namun dirinya sama sekali tidak pernah mengasihani dirinya sendiri. Justru karena nasib sial tersebut Babang Izumi bisa menjadi lebih kuat dan bisa tahu rasa sakit lebih daripada siapapun. Dan karena nasib sial itu, di mata Shikimori Babang Izumi merupakan seorang laki-laki kuat dan keren. Jadi, 心配しないでください。彼は私が守りますから。 singkat cerita, festival budaya sekolah pun tiba. Tapi ya seperti biasa, alih-alih Babang Izumi bisa menikmati festival budaya sekolah bersama dengan kekasihnya, justru karena nasib sial yang selalu mengikuti Babang Izumi malah mendapatkan tugas untuk menjaga perpustakaan selama festival budaya sekolah berlangsung. Oh iya, Kocokers, kali ini Babang Izumi menjaga perpustakaan tidak sendiri ya. Yang mana di sini Babang Izumi akan berpartner dengan Kamiya, sang es dari klub bola voli sekaligus idola sekolah juga selain Shikimori. Sebenarnya Babang Izumi dan Kamiya ini sudah saling mengenal dari kelas 1 ya Kocokers. Yang mana pertemuan mereka pun saat itu diawali ketika Babang Izumi dan Kamiya mendapatkan tugas untuk menjaga perpustakaan ketika festival budaya. Oh iya, satu lagi, meskipun Kamiya ketika bertemu dengan Babang Izumi terlihat kalem dan seolah tak memiliki perasaan kepada Babang Izumi, sebenarnya Kamiya ini sudah lama memendam rasa cinta kepada Babang Izumi. Tapi kok bisa bang? Ya, hal itu terjadi ketika Kamiya pertama kali bertemu dengan Babang Izumi. Pada pandangan pertama sih Kamiya sebenarnya tidak begitu menaruh rasa cinta kepada Babang Izumi. Namun melihat kepolosan, ketulusan, serta kebaikan hati Babang Izumi kepada Kamiya, lambat laun Kamiya pun mulai menaruh rasa cinta kepada Babang Izumi sampai saat ini.
Ya, meskipun Kamiya sadar bahwa sekarang sang pujaan hatinya sudah memiliki pasangan dan pasangannya pun merupakan salah satu gadis populer juga gitu di sekolahnya. Namun ya namanya juga perasaan teman-teman, ketika kalian sudah mencintai orang dengan tulus, pastinya kalian takkan mudah menghilangkan perasaan kalian itu. Begitupun dengan Kamiya, meskipun kini Babang Izumi sudah memiliki pacar, akan tetapi perasaan Kamiya masih tetap sama kepada Babang Izumi. Dan kini ia hanya bisa memendam perasaan tersebut meskipun Kamiya tahu bahwa perasaannya sangat kecil kemungkinan bisa terbalaskan. Di tempat yang berbeda, Shikimori yang mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki couple number yang sama dengan Babang Izumi tahun ini, berniat untuk mencari orang yang memiliki couple number yang sama dengan Babang Izumi. Ya, hal itu dilakukan Shikimori karena dirinya tidak rela jika Babang Izumi harus berpasangan dengan wanita lain selain dengan dirinya. Jadi couple number itu merupakan sebuah acara perjodohan yang dilakukan oleh pihak sekolah ketika festival budaya tengah berlangsung ya Kocokers. So, karena couple number inilah Babang Izumi dan Shikimori bisa jadian juga. Oke, balik ke cerita, tapi kalian tahu nggak siapa yang berpasangan dengan Babang Izumi pada acara perjodohan tahun ini? Yap, kalian benar, Kamiya. Ya, andai saja jika Kamiya yang berpasangan dengan Babang Izumi tahun lalu, mungkin ceritanya akan berbeda ya Kocokers. Bisa jadi bukan Shikimori yang kini berpacaran dengan Babang Izumi, tapi Kamiya. Namun ya, itu kan hanya mungkin dan berandai-andai saja, karena faktanya takdir berkata lain. Nah, Shikimori yang pada akhirnya mengetahui bahwa Kamiya merupakan wanita yang memiliki couple number yang sama dengan Babang Izumi, tanpa sepengetahuan Babang Izumi, Shikimori pun meminta kepada Kamiya untuk bertukar nomor. Kamiya yang mengetahui hal tersebut pun tentu dengan senyuman di wajahnya memberikan nomor tersebut kepada Shikimori secara cuma-cuma. Ya, walaupun aing tahu ya Kocokers, perasaan yang sekarang dirasakan oleh Kamiya merupakan perasaan sakit hati luar biasa. Lebih kenyesek sih kalau kata aing, tapi ya mau bagaimana lagi, Kamiya tidak mempunyai alasan dan hak untuk menolak permintaan dari Shikimori. Namun perasaan Kamiya semakin dibuat campur aduk ketika Babang Izumi menolak ajakan Shikimori untuk berfoto bersama. Karena Babang Izumi tidak bisa meninggalkan Kamiya sendiri di perpustakaan. Sedangkan Shikimori yang menyadari bahwa Kamiya ini sebenarnya sudah menaruh perasaan kepada Babang Izumi, berniat untuk berbicara dengan Kamiya di atap sekolah selekas urusannya di perpustakaan beres. Setibanya di atap sekolah, Kamiya semakin dibuat terkejut ketika Shikimori secara sukarela dan ikhlas lillahi ta'ala memberikan kembali couple numbernya kepada Kamiya. Karena Shikimori sadar bahwa dirinya tidak memiliki hak untuk mengambil barang orang lain cuman karena keegoisannya. Ditambah Shikimori juga sadar bahwa selama ini Kamiya diam-diam menyukai Babang Izumi. Tentu Shikimori tidak mau berbahagia di atas penderitaan orang lain juga. Kamiya yang mendengar semua pernyataan Shikimori tentu tak kuasa menahan air matanya yang mengalir berbarengan dengan semua kenangan indah dirinya ketika bersama dengan Babang Izumi. Sembari berkata, "Kimi toいう相手がいるのに、どうしてただの友達になれなかったんだろう." Shikimori yang melihat betapa patah hatinya Kamiya langsung merobek kertas couple number tersebut dan langsung memeluk Kamiya dengan penuh perasaan. Sembari di sini Shikimori berkata kepada Kamiya yang intinya itu, aku tidak bermaksud untuk menyakitimu dan aku pun tidak bisa menentukan perasaanmu. Jadi kumohon Kamiya tetap cintailah perasaanmu itu ya, ucap Shikimori sembari mendekap erat Kamiya yang tengah menangis terseduh-seduh di bahunya. Singkat cerita, setelah acara festival budaya ini selesai, Babang Izumi pun langsung menghampiri Shikimori untuk memberikannya sesuatu. Yang mana sesuatu itu adalah... kawaii. Ya, sebuah kalung hadiah ulang tahun untuk sang kekasih hati Shikimori. Tapi kengenesannya belum berhenti sampai sini aja kawan-kawanku. Yang mana sebagai seorang laki-laki, di sini Babang Izumi dengan inisiatifnya akan memakaikan kalung tersebut secara langsung kepada Shikimori. Sembari berkata,
Shikimori-san, apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisimu. Namun, Shikimori yang mendengar perkataan Babang Izumi justru langsung overthinking dan takut Babang Izumi akan pergi jauh dari Shikimori. Ya, hal tersebut wajar lah ya, mengingat Shikimori saat ini memiliki saingan Kamiya, seorang ex-klub voli sekaligus gadis populer sama seperti dirinya. Melihat gadis pujaannya overthinking, Babang Izumi pun langsung menenangkan Shikimori dan meyakinkannya bahwa dirinya tidak akan pernah mungkin meninggalkan Shikimori. Seorang gadis kawaii, pacar yang pengertian, sekaligus seorang wanita yang bisa menerima semua kekurangan Babang Izumi. Mendengar jawaban Babang Izumi tentu auto membuat Shikimori berlinang air mata. Namun di sini dengan sigapnya, Babang Izumi pun langsung mengelap air mata Shikimori sembari berkata, とにかく泣き止んでよ。 dan Shikimori pun membalas, どんなにいい人で美人で魅力的な人が現れても泉さんのこと絶対離さないから。 waktu demi waktu pun berlalu. Nah, demi mempererat ikatan cinta mereka berdua, kini lagi-lagi Babang Izumi mengajak Shikimori untuk berkencan ke sebuah taman bermain. Shikimori yang mendengar ajakan Babang Izumi tentunya sih iya-iya aja ya. Apalagi Shikimori semakin bersemangat ketika melihat sebuah adegan ciuman pada iklan yang tertera di taman bermain tersebut. 今度行ってみ。行きます。うんいいんですね。え、うん。 Singkat cerita, kencan kedua mereka pun tiba dan kini kita diperlihatkan betapa kawaii plus berwibawanya Shikimori kali ini. Pada awalnya sih kencan kedua mereka kali ini cukup mulus-mulus aja ya Kocokers. Bahkan ketika mereka mengantri selama 90 menit lamanya, Babang Izumi serta Shikimori lewati dengan bercanda dan tertawa-tertawa bersama. Ya seperti pasangan yang berbahagia pada umumnya lah. Hingga ada suatu momen ketika Babang Izumi ketiduran pada sebuah wahana, Shikimori yang melihat betapa imutnya wajah Babang Izumi ketika tertidur, awalnya berniat untuk mensilaturahmi bibir Babang Izumi. Namun, お疲れ様でした。着きましたよ、泉さん。 yap, belum sempat bibir Shikimori dan Babang Izumi bersentuhan, wahana yang mereka naiki saat ini keburu selesai. Tak terasa waktu pun berlalu dengan cepat. Shikimori yang saat ini ngebet banget ingin bersilaturahmi bibir dengan Babang Izumi, secara tidak langsung memberikan kode keras untuk mereka ulang adegan persilaturahmian bibir yang ada di iklan wahana tersebut. Akan tetapi karena Babang Izumi ini masih terlalu polos untuk hal-hal semacam itu, Babang Izumi salah mengartikan maksud dari Shikimori dan mengira Shikimori ingin mereka ulang adegan iklan yang menggandeng anak kecil. Ya, meskipun pada awalnya Shikimori nampak agak sedikit bete, namun hal itu tidak berlangsung lama ketika mereka mulai menaiki gondola sembari menikmati pemandangan malam yang begitu indahnya. Tapi tiba-tiba saja, 後ろ入るかな。はい、チーで。 yap, ketika mereka berdua akan berfoto, tiba-tiba saja mati lampu ya Kocokers. Namun karena mati lampu inilah, situasi mereka saat ini menjadi lebih romantis lagi. Dan これで本当の二人きりですね。 yap, gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba saja Shikimori mencium tangan Babang Izumi, bak sang pangeran yang mencium tangan permaisurinya. Tak mau kalah, Babang Izumi yang terpancing oleh keadaan pun langsung mencium pipi Shikimori sembari berkata, 好き。大好きだよ。Shikimori-san。僕はずっと君といるよ。 Shikimori yang mendengar pernyataan cinta Babang Izumi langsung memeluk Babang Izumi seolah dirinya tidak mau terbangun dari mimpi indah yang saat ini tengah dialami mereka berdua. Dan ya, adegan yang sangat brutal luar biasa bagi para jomblo ini pun sekaligus menutup alur cerita dari anime Kawaii Dake Janai Shikimori-san.